Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat LHKP, kembali lagi di Hipotesis Hikmah Podcast Isu Strategis. Kali ini kita kedatangan tamu jauh-jauh dari Jakarta, meskipun aslinya dari Kalimantan Timur ya Pak ya? Kalimantan Timur. Kita bersama dengan kita adalah dokter Andi Sofyan Hasdam. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bapak Sofyan ini merupakan anggota DPD RI, Ketua Komite 1, yang juga merupakan salah seorang dari legislatormu. Mungkin biar lebih afdol kita panggil Bapak Senator ya, untuk lebih menjelaskan gitu bahwa beliau memang betul ada di DPD RI, begitu ya Pak ya? Ya. Baik, mungkin kita langsung masuk ke pertanyaan pertama nih Pak. Ya. Kan DPD RI ini dia merupakan mungkin keberhasilan reformasi begitu ya Pak ya. Betul. Karena setelah hadirnya reformasi di 98 kemudian dari unikameral menjadi bikameral. Kalau dari Bapak sendiri nih Pak, mungkin boleh menjelaskan nih kepada teman-teman LHKP, sobat LHKP gitu, mengapa kemudian DPD RI itu penting adanya? Ya, terima kasih banyak Nanda Ilvi ya. Jadi begini, saya tadi menyatakan bahwa orang Muhammadiyah ada di DPD itu wajar. Oke. Karena dulu memang haknya Muhammadiyah itu. Jadi dulu kan dikatakan di Undang-Undang Dasar 45, anggota MPR terdiri dari DPR dan utusan daerah serta utusan golongan. Muhammadiyah itu dulu berada di utusan golongan, cuma tidak dipilih. Sejak era reformasi tidak ada lagi orang yang duduk di Senayan itu, di legislatif itu yang tidak dipilih. Maka dibuatlah itu DPD. DPD itu isinya utusan daerah dan utusan golongan. Tetapi sudah dipilih. Dalam proses pemilihan itulah itu diputuskan bahwa tiap provinsi diwakili 4 calon, ya, yang berarti jumlahnya itu 1/3 dari anggota DPR RI. Itu sebetulnya rumusnya. Ya, jadi memang dia sangat minoritas dibanding jumlah anggota DPR. Nah, sekarang kalau pertanyaannya, apakah memang barangkali itu apakah memang diperlukan DPD ini atau tidak? Nah, tergantung keputusan politik kita. Kalau kita mau tetap bikameral, maka DPD ini sangat diperlukan. Permasalahannya sekarang kita itu agak ambivalen. Begitu. Ya, kita mau ada DPD tapi tidak terlalu difungsikan. Ya, jadi masalahnya di situ. Jadi ini yang barangkali perlu komitmen politik kita ke depan. Ya, bahwa kalau kita memang ada DPD harusnya betul-betul bikameral seperti di negara-negara yang menganut bikameral gitu. Ya. Berarti kalau sepanjang dari reformasi nih berarti sampai sekarang DPD ini masih belum dimaksimalkan potensinya begitu ya? Ya, jadi potensi untuk menyerap aspirasi di daerah itu udah lumayan. Semua anggota DPD kalau reses itu bukan main, semua dia tangkap. Tetapi ketika kita mengusulkannya misalnya, ya kalau tapi dalam bentuk rapat kerja, alhamdulillah. Jadi ini saya kira cukup didengar oleh kementerian. Ya, kalau kita rapat kerja membawa aspirasi, tetapi yang belum maksimal itu dalam pembuatan undang-undang. Ya, misalnya sekarang ini DPD ini lagi fokus untuk pertama merevisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang 23 tahun 2014. Karena ini undang-undang ini terlalu sentralistik. Ya, jadi sangat merugikan daerah. Nah, ini kita mau revisi. Nah, DPD itu setelah selesai proses pembuatan revisinya, itu hanya sampai pada tahap 1 di DPR RI gitu. Ya, nah, jadi sekarang ini ada 4 undang-undang yang lagi digodok oleh DPD RI. Yang pertama tadi pemerintahan daerah, yang kedua masyarakat kepulauan, dari daerah kepulauan, yang ketiga masyarakat adat, baik. Yang keempat mengenai global warming atau pemanasan global. Ini juga lagi kita susun ini. Untuk diusahakan masuk ke prolegnas itu berarti ya? Udah masuk di prolegnas. Sudah masuk di prolegnas. Oke. Itu 4 isu yang sangat menarik ya sebetulnya dan mungkin sangat memang perlu ditindak cepat ya, terutama di setahun terakhir ini ya. Terutama 3 itu sangat mewakili suara daerah itu. Betul. Terutama masyarakat adat juga ya. Oke, baik Senator. Nah, kalau begitu kenapa nih? Karena di latar belakangnya sebelumnya Senator ini sempat menjadi wali kota juga begitu ya, Senator. Nah, kenapa kemudian Senator memilih untuk berjuang melalui jalur DPD begitu? Ya.
Jadi pertama saya ingin sampaikan Andalip ya. Jadi saya 2001 ya, sebelumnya saya ketua wilayah Muhammadiyah Kaltim. Oh, baik. Ketua Muhammadiyah Kaltim. Kemudian tahun 2000 saya terpilih kembali, tapi karena saya terpilih jadi wali kota di Kota Bontang tahun 2001, saya mundur dari pimpinan wilayah. Oh iya, betul. Ya, kemudian saya 2 periode jadi wali kota. Oh, 2 periode. Berarti dari 2000 sampai 2010. 2001 sampai 2011. Oh, 2001 sampai 2011. Kemudian Oke. sesudah itu saya pernah mencalonkan diri gubernur tapi kalah. Oh, baik. Ya, nah sekarang kalau pertanyaannya kenapa maju di DPD RI, itu dia tadi karena saya lebih mewakili Muhammadiyah. Jadi saya resmi didukung oleh Muhammadiyah wilayah. Kalau saya di DPR kan tidak bisa Muhammadiyah mendukung karena Muhammadiyah tidak berpolitik. Nah, DPD ini dianggap bukan politik praktis. Betul. Ya, itu dia. Karena tidak berpartai juga begitu Tidak ya, Pak ya? berpartai, ya. Oke, baik. Oke, selanjutnya nih Bapak. Kan berarti ini DPD, kalau DPD itu kan mewakili daerah, begitu ya Pak ya? Ya. Nah, sebagai perwakilan dari Provinsi Kalimantan nih, apa kepentingan daerah yang akan diangkat oleh senator di tahun pertama menjabat ini? Jadi sebetulnya banyak. Jadi kalau kita lihat kepentingan daerah itu ada 2. Jadi ada kepentingan nasional yang berkait ke daerah, ada kepentingan lokal daerah. Oke. Nah, kalau kepentingan nasional yang terkait ke daerah itu seperti tadi Undang-Undang Nomor 23. Contohnya bunyinya? Kalimantan Timur ini ya, dia daerah pertambangan. Tetapi kemudian undang-undang itu mengatakan pertambangan urusannya pemerintah pusat. Oh, oke. Sementara kerusakan itu kerusakan tambang liar, tambang apa yang dinikmati oleh daerah. Betul. Nah, oleh karena itu ini kita memperjuangkan bagaimana supaya ada keseimbangan antara pusat dan daerah. Oh, baik. Nah, kemudian untuk kabupaten kota, kelautan. Ya, kelautan itu hanya dikatakan kelautan 0 sampai 12 mil itu urusan provinsi. Sementara laut itu berada di depannya bupati wali kota, yang apabila ada kerusakan di situ baik terumbu karang maupun mangrove, itu yang menikmati kerusakannya adalah orang daerah. Daerah situ ya, betul. Makanya kita mau kembalikan lagi 0 sampai 4 itu kabupaten kota, Oke. 4 sampai 12 provinsi, 12 ke atas pusat. Oh, baik. Ya, jadi itu hal-hal yang terkait dengan apa. Nah, kalau kepentingan daerah langsung, saya kira masalah infrastruktur, masalah itu semua kita suarakan ke apa. Tapi sekali lagi, kalau menyangkut kementerian itu bisa kita langsung. Oke. Nah, masalah kita itu hanya kalau menyangkut undang-undang itu. Ya. Karena panjang ya kalau undang-undang Ya, ininya. ya. Oh, oke, baik. Oke, berarti masalah wilayah yang batas-batas wilayah dan juga kerusakan yang terjadi di wilayah, tapi ternyata undang-undangnya malah ke pusat begitu ya Pak? Oke, ini yang sedang diperjuangkan berarti di tahun pertama ini. Betul. Oke, baik. Nah, kemudian menarik juga nih Bapak Senator kemarin setelah mencari-cari tentang Komite 1 begitu, ternyata ada 11 bidang yang menjadi lingkup tugas Komite 1. Benar. 4 diantaranya adalah hubungan pusat dan daerah serta antar daerah, kemudian pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, politik hukum dan HAM, dan yang terakhir ada pembangunan pedesaan dan kawasan tertinggal dan transmigrasi. Ya. Nah, ketika berbicara tentang Kalimantan nih, mungkin juga teman-teman juga Sobat LHKP pada penasaran karena ada IKN begitu ya, Ya. senator di sana. Ya. Nah, sangat beririsan gitu ya dengan IKN begitu ya. Bagaimana tanggapan senator mengenai dampak IKN terhadap masyarakat Kalimantan, utamanya terhadap masyarakat adat? Ya, jadi itu yang kita mau selesaikan. Jadi kan ini selalu konfliknya itu dengan masyarakat adat, terutama masalah pertanahan. Nah, kebetulan urusan kita ada di situ. Nah, ini juga kita lagi fasilitasi. Kan di DPD itu ada namanya BAP, Badan Aspirasi Publik. Oh, Badan Aspirasi Publik. Jadi bisa Baik. masuk langsung Komite 1 atau melalui BAP. Di situ digarap kemana masuknya ini. Nah, itu yang kita inginkan bagaimana masyarakat adat ini tidak dirugikan. Oke. Ya, yang kedua, ya tentu kalau bicara IKN, yang paling bersyukur itu masyarakat Kalimantan Timur. Ya, kita ingin bahwa dengan adanya IKN Kaltim kan pasti maju. Tetapi jangan sampai kemudian masyarakat Kaltim itu hanya jadi penonton. Ya, ini yang kita inginkan bahwa contohlah
masyarakat Betawi dulu. Bagaimana masyarakat Betawi di Jakarta kemudian tergeser ini kehilangan ini. Jadi kita ingin bahwa masyarakat Kalimantan Timur itu punya peranan di situ gitu. Oke. Ya. Jadi merasakan kemajuannya juga begitu ya. Bukan hanya tergusur gitu dia ya. dapat posisi pemberdayaan ekonominya masuk namanya. Jadi jangan sampai misalnya untuk IKN ini orang luar semua yang masuk, kemudian masyarakat Kalimantan Timur jadi penonton. Nah, tapi itu juga ini tugas pemerintah daerah setempat juga untuk memberdayakan masyarakatnya gitu. Oke, baik. Dan salah satu cara Bapak berjuangnya adalah dengan masuk ke DPD ini ya, Senator ya. Oke, siap. Nah, kemudian mungkin sedikit mendiskusikan gitu ya. Kami mungkin mau mendengar gitu tentang hubungan antara relasi DPD dan DPR ini, begitu Senator. Masalah relasi antara DPD dan konstituennya ini yang dalam hal kinerja seharusnya kan berhubungan erat dengan pemerintah daerah. Nah, tapi kemudian kadang-kadang tuh bertuburkan juga dengan DPR gitu. DPR RI begitu. Nah, bagaimana itu kira-kira? Kebetulan kalau era ini hubungan kami dengan DPR baik sekali. Oke, baik. Sangat baik. Jadi itu tergantung sebetulnya personil. Jadi teman-teman di DPR RI itu juga memahami bahwa DPD ini juga perlu panggung, perlu untuk menyalurkan aspirasinya gitu loh. Sehingga mereka terbuka. Malah kemarin ini masih baru tadi ada penawaran untuk kita RDP bersama round table discussion bersama-sama dengan Komisi 2. Kebetulan Komite 1 ini kan hubungannya dengan Komisi 1, Komisi 2. Ya, mereka minta kita sebetulnya untuk sehingga permasalahan yang muncul ini kan yang bertumpuk di Komite 1 ini masalah daerah yang ingin pemekaran. Ya, jadi ini yang ini saya sudah sampaikan bahwa kami hanya sampai pada penyiapan bahwa daerah-daerah ini yang siap dimekarkan, persyaratannya telah dipenuhi, tetapi ujung-ujungnya nanti undang-undangnya sampai di DPR. Nah, alhamdulillah kita Komisi 2 DPR ini sangat terbuka untuk kerjasama dengan kita. Gitu. Baik, berarti bisa dibilang kita punya optimisme ya masyarakat untuk di tahun karena mulai diawali dengan keterbukaan dan juga saling kerjasama kolaborasi begitu ya. Buktinya sekarang kita dikasih 4 rancangan yang prioritas itu tadi itu. Siap. Sobat LHKP kita wajib optimis nih memang. Karena sebagai umat muslim juga meskipun sekarang mungkin di luar bukan hanya di nasional ya, di internasional juga lagi banyak kasus-kasus yang suka bikin pesimis, tapi sebagai muslim nggak boleh pesimis ya Senator ya. Betul. Oke. Nah, kemudian meskipun kita di awal dibuka dengan baik nih ya Senator, apakah kemudian tetap perlu ada usaha untuk memperkuat kewenangan DPD dengan mengamandemen UUD 1945 untuk agar tidak lagi terjadi persaingan begitu ya dalam tanda kutip dengan DPR begitu? Ya, jadi sebetulnya ini ada dua pendapat memang. Ada yang mengatakan Undang-Undang 45 yang perlu revisi untuk memasukkan DPD di situ sebagai apa. Yang kedua juga mungkin cukup di MD3, Undang-Undang MD3-nya. Bagaimana kerjasama dengan DPR itu, bagaimana aspirasi DPD ini masuk, itu yang mungkin perlu diatur. Jadi ini sekarang lagi kita siapkan undang-undang DPD. Walaupun saya katakan tidak mudah, tapi kita udah akan maksimalkan di undang-undang DPD itu peranan DPD, bagaimana hubungannya dengan DPR, bagaimana hubungannya dengan bupati, wali kota, segala macam, gubernur, itu yang akan kita atur nanti gitu. Baik, siap. Bismillah ya, semoga lancar ke depannya. Oke, terakhir Senator, karena setelah ini Bapak Senator juga harus segera kembali bertugas begitu ya ke Jakarta. Mungkin pesan Senator untuk masyarakat dan juga Sobat LHKP nih. Iya, terima kasih banyak. Jadi LHKP ini sebetulnya saya bangga sejak periode ini sangat proaktif. Ya, misalnya kemarin baru posisi caleg semua sudah diundang, kita diskusi, kemudian diberi masukan bagaimana strategi, bagaimana jadi
saya senang sekali. Ini kayaknya periode pertama Muhammadiyah Pusat ini yang sangat proaktif LHKP-nya. Oke. Ya, dan ini kita ingin meneruskan. Makanya terus terang saya katakan tadi, saya ini hari ini sejak pulang dari Bandung kemarin, mesti saya ada kegiatan di DPD. Tetapi karena hubungan kami yang sangat bagus, ada beda bukunya beliau, saya. Masya Allah, benar-benar. Saya usahakan datang gitu. Oke. Baik, mungkin satu senator, maaf nih yang agak sedikit terlupa. Jadi ada keunikan ya, Sobat LHKP, bahwa senator ini aslinya dokter spesialis, begitu ya senator. Tapi kemudian memilih berjuang untuk masyarakatnya melalui jalur DPD yang mana mungkin cukup berat ya sebetulnya untuk dari kedokteran kemudian masuk kepada dunia politik praktis, begitu ya senator. Ya, sebetulnya sejak saya wali kota udah urusannya udah politik. Sudah politik. Jadi saya menjelaskan tadi di depan beda buku tadi bahwa ayah saya itu dulu pimpinan wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan. Oke. Sulawesi Selatan. Oke. Ya, kemudian menjadi anggota DPR RI dari Masumi. Oh, iya. Ini pemilu tahun 55, bayangkan tahun 55. Masih ada ya Masuminya begitu ya. Tahun 55 Masumi. Nah, kemudian sejarahnya itu Masumi itu dibubarkan Bung Karno. Oke. Karena tidak mau kerja sama dengan PKI. Oh, baik. Pada waktu itu. Nah, bukan hanya dibubarkan, orang-orangnya dipenjarakan tanpa pengadilan. Buya Hamka, kemudian M. Natsir, Pak Rum. Nah, ayah saya itu waktu itu lolos ke Makassar, tidak ditangkap. Lolos. Ya, itulah riwayatnya saya. Kemudian ayah saya itu mungkin kalau di kota Makassar masih merasa tidak aman, pindah ke kampung. Jadi saya dulu besarnya di kampung. Kampung Kalimantan Timur. Bukan di Sulawesi Selatan. Oke. Jadi saya baru ke Kaltim itu sejak spesialis. Oh, di tahun? Tahun 90 berapa gitu. Oh, karena mengambil. Saya dokter umumnya di Timur Timur. Saya dokter. Sangat menarik. Ya, saya dokter umum di Unhas. Oke. Kemudian selesai saya tugas di Timur Timur. Baik. Habis balik saya ambil spesialis neurologi. Oh, neurologi. Setelah selesai itulah saya bertugas di Samarinda. Itulah mulainya. Dari situlah kemudian karir politik saya. Karena melihat masyarakat di sana membutuhkan sosok yang bisa membawa kepentingan mereka begitu. Ya. Jadi wali kota 2 kali, pernah DPR RI, DPRD provinsi. DPRD provinsi juga. Oke, baik. Kemudian di zaman Pak Habibie saya berhenti dari DPRD. Karena? Ya, karena disuruh milih mau politik atau pegawai negeri. Oke. Kalau ini kan sekian lama kita punya dosa politik di Indonesia ini. Selalu dulu yang dikatakan parpol itu hanya P3 dengan PDI. Kalau Golkar itu bukan partai tapi golongan namanya gitu. Iya, betul. Sehingga kalau kita PNS itu membuat perjanjian, berjanji tidak berpolitik, ya padahal kita anggota Golkar gitu loh kan. Bayangkan berapa lama kita punya dosa politik itu. Betul. Oh, oke. Karena itulah jadi berhenti dulu begitu ya. Saya berhenti dan memang dulu pernah saya udah berikrar dalam hati tidak mau lagi, mau dokter aja. Tapi baru saya beberapa bulan di rumah sakit kembali, dibujuk lagi orang Bontang datang dari kota Bontang itu. Pak, ini kami mau pemilihan wali kota, kita harapkan Bapak maju. Masya Allah, berarti memang dari masyarakatnya ya yang meminta gitu ya. Oke, menarik. Dan sekarang insya Allah kepentingan teman-teman semua, kepentingan masyarakat, terutama masyarakat daerah ya, insya Allah akan diperjuangkan oleh senator di DPD RI. Ya, sangat aktif, terutama misalnya di Muhammadiyah ini kan Pak Sauki. Ya, di betul. Jogja. Jadi mereka berempat itu, Ibu Ratu, kemudian 2 lagi nih, Sekarwangi, kemudian siapa lagi satu, itu sangat aktif semua menyerap aspirasi daerah. Karena saya perhatikan ketika selesai reses, itu kembali itu bukan main, aspirasi daerah masuk di DPD itu. Wah, oke, siap. Oke, berarti benar-benar kita boleh ya Bapak ya titip harapan kami begitu ya. Ya. Oke, siap. Berarti mungkin sekian Sobat LHKP untuk podcast kali ini. Mungkin Bapak ada closing statement? Ya,
Saya mengucapkan terima kasih kepada LHKP dan terus terang saya bangga dengan aktivitas. Ini juga saya tidak nyangka kalau LHKP punya podcast begini, ini bagus sekali nih. Jadi ini insya Allah LHKP makin berkembang ya, dan juga ini sangat bermanfaat untuk teman-teman di Muhammadiyah, terutama yang ingin berkarir juga ke politik gitu. Ya saya kira demikian, Ananda. Alivia tadi ya. Alivia betul. Ya. Oke, baik. Sekian teman-teman mengenai podcast Bincang dengan DPD RI Komite 1. Komite 1 betul ya Pak ya? Komite 1. Semoga kita dapat bertemu lagi di podcast-podcast selanjutnya. Amin. Terima kasih, saya Alivia undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.